Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau berdoa bersama, memberi kekuatan kepada keluarga, karena saudara kita yang kita kasihi sudah berpulang lebih dahulu ke pangkuan Bapa yang di surga. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke tempat ini. Kami ingin bersama-sama menguatkan seluruh keluarga yang ada di tempat ini, sekaligus kami ingin memberikan penghormatan kami yang terakhir untuk saudara kami yang selama ini bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya kami yang ada di tempat ini, yang masih Engkau beri nafas kehidupan, biar kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pelepasan daripada saudara kami yang terkasih ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal, bersama-sama katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Bangkit berdiri, sekali lagi katakan, semua baik, semua
baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang Tuhan, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran-Mu membuat kami kuat. Kami dihiburkan. Kebenaran Tuhan adalah Tuhan sendiri yang memampukan kami semua untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kami bersama-sama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu berita kepergian Saudara Agung Nugroho Suryo sangat menyedihkan ya, buat semua teman-teman dekatnya, sepelayanan, buat kami para pastor di gereja. Jadi ketika mendengar, Pak, Saudara pada bilang, Pak, aku meninggal. Baru ketemu, baru yang pribadi. Tapi saudara-saudara, kita tidak pernah tahu waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan untuk kita bisa sama-sama di bumi. Selain Saudara Agung adalah milik keluarga, milik gereja, milik sahabat semua, dia juga milik Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Amin. Hari ini di hadapan peti jenazah, kita berkumpul bukan hanya untuk berduka atau bersama-sama akan melepaskan beliau ke tempat pemakaman, tetapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran. Apa artinya sebuah nama? Ketika seseorang lahir di dunia, hal pertama yang dipersiapkan oleh orang tua adalah nama. Ya, diberikan nama Agung Nugroho Suryo, diberikan oleh orang tua dengan harapan, doa, dengan kasih, seperti sebuah doa yang diharapkan oleh orang tua itu melekat dalam diri anak. Saya diberi nama Guntur Irianto karena lahir di Irian, Papua. Saat itu kemungkinan menurut cerita orang tua saya diberikan nama itu karena mungkin situasi keadaan yang mungkin lagi bunyi guntur di tengah hujan malam hari, atau mungkin ada kisah yang lain yang orang tua saya menaruh harapan pada nama ini seperti sebuah doa. Gunakan tenagamu untuk rakyat. Jadi agar tenaga saya tidak dipakai untuk sembarangan, tapi benar-benar bermanfaat. Jadi ketika nama yang diberikan kepada kita melekat, tertulis di KTP, kartu tanda penduduk, di ijazah, dikenal semua orang dengan nama itu, saudara. Namun nama itu akan ditinggalkan. Sekali lagi, nama yang saudara dan saya dapat di bumi akan ditinggalkan, tidak dibawa ke surga nama itu, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena nama itu akan berhenti dan hanya menjadi sebuah kenangan. Kita hanya dapat sebatas melihat dari peti, tetapi ketika peti itu ditutup, maka pemilik nama di bumi ini sudah mungkin mulai dilupakan dari hari ke hari, bulan, tahun, mungkin belasan tahun, mulai melupakan nama itu, saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bawakan kepada saudara, ada satu nama yang tidak akan pernah bisa dilupakan yang Tuhan kasih di surga. Dan ayat ini adalah progress revelation, pewahyuan baru kepada semua orang percaya untuk memahami bahwa nama di bumi selesai di bumi. Nama di bumi itu milik bumi, dikasih di bumi. Tapi ada nama yang Tuhan kasih di surga, dan itu adalah nama surga. Ingatkah saudara, ada lagu lama
Costa dulu yang menyanyikan lagu ini. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Ada nama di buku kehidupan kekal. Sebab nama saya akan berhenti sesuai umur saya di bumi. Itu nama di KTP. Dikeluarlah surat akta kematian. Nama tersebut, umur tersebut selesai di bumi, selesai pada seumur. Tetapi ada nama yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 17 berkata seperti ini. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Bagi dia yang menang, aku akan memberinya makan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan memberikan kepadanya batu putih bertuliskan nama baru yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia yang menerimanya. Jadi tidak ada nama Guntur Irianto di sana. Tidak ada nama Agung Nugroho di sana. Yang ada adalah pada saat kita menang, mencapai garis finish sebagai identitas keluarga surga, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bible menuliskan ada nama baru yang Tuhan berikan, dikatakan batu putih dengan bertuliskan nama. Saya mencoba menyelami batu putih pada zaman dulu. Yang pertama, batu putih itu ada di pengadilan pada zaman dahulu. Hakim kalau memutuskan dihukum atau tidak itu pakai dua batu. Batu hitam itu artinya benar, hukum, dia bersalah dan dihukum. Tetapi batu putih, jika hakim memberikan batu putih, itu artinya dia bebas, tidak boleh dihukum. Jadi di ayat ini yang saya sampaikan kepada saudara, kenapa harus ada batu putih? Itu artinya Tuhan kasih anugerah bahwa anak-anaknya punya identitas. Mereka mati dan tidak dihukum. Yang setuju katakan amin. Ini pewahyuan pertama yang saya dapatkan ketika baca ayat ini. Artinya ketika saudara kita, aku dipanggil pulang ke Tuhan, ke surga, iya, maka Tuhan memberikan nama yang beda dengan nama bumi. Ingat Simon dirubah menjadi Petrus. Ingat Abraham dirubah menjadi Abraham. Dan nama-nama Tuhan rubah, Yakub Tuhan rubah menjadi Israel, sesuai dengan nama yang Tuhan kasih. Dan di surga saya percaya sekali sesuai ayat ini, Saudara Agung telah menerima nama yang baru yang dijadikan oleh Tuhan ketika dia menang. Kata menang itu bicara soal mencapai garis finish. Paulus pernah berkata, aku telah mencapai garis finish dan memelihara iman. Kapan kita jadi pemenang? Bahkan lebih dari pemenang, ketika Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, setiap pribadi saudara sudah punya nama yang Tuhan siapkan di surga. Jadi Tuhan tidak bilang begini, Guntur pulang, enggak. Tapi dia memanggil dengan nama yang Rohku yang tahu sama Tuhan yang tahu. Ini poin yang pertama, bahwa bagi orang percaya, kematian fisik bukanlah sebuah kehilangan identitas, melainkan sebuah pergantian identitas. Identitas saya di bumi dirubah Tuhan menjadi identitas di surga. Identitas saudara kita Agung di bumi dirubah oleh Tuhan jadi identitas di surga. Saudara, ini sebuah berita yang bagus sekali. Kenapa? Poin yang kedua adalah, kalau tadi batu putih bicara soal tidak ada vonis hukuman, tetapi mendapatkan berkat Tuhan kemenangan. Yang kedua, ini bicara identitas. Nama Guntur itu penuh dengan penderitaan. Sakit iya, kekurangan iya, lemah iya, tidak berdaya iya. Itu di bumi. Di surga nama Guntur gak ada, karena Tuhan berubah menjadi nama surga yang tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan lagi.
Karena dikatakan di surga tidak ada air mata. Lagu lama berkata, di surga nanti air mata hilanglah, di surga nanti damai kekal. Berarti identitas saya berubah, identitas aku berubah. Mungkin kemarin kita berkata dia sakit, yang lalu matanya bermasalah, yang lalu dia kesulitan ABCD. Tapi di surga dia digantikan identitasnya, bukan namanya yang baru, tapi dia punya identitas yang baru. Sebab nama di bumi seringkali dikotori oleh label-label bumi. Sekali lagi, seringkali nama kita dikotori oleh label-label bumi, dan semua label bumi itu harus tinggal di bumi. Seperti tubuh dengan nama bumi harus tinggal di bumi. Itu sebabnya selalu ada nama di batu nisan, di salib putih, ada nama kita. Itu berhenti di situ, selesai. Tapi di surga nama kita nama yang baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, progres revelation yang ketiga adalah yang tahu cuma Tuhan dan orang yang diberikan namanya. Poin yang ketiga atau terakhir adalah hubungan pribadi, hubungan yang intim adalah sebuah rahasia yang tidak dapat orang bicarakan kepada orang lain. Ketika Paulus sampai pada langit ketiga di dalam kekristenan, langit ketiga itu sorga, bukan langit ketujuh. Langit ketiga itu sorga. Ya, langit pertama bumi dengan atmosfer, langit kedua tanpa atmosfer, ruang hampa udara, baru kemudian lapisan yang ketiga itu yang disebut dengan sorga. Saudara, poin yang ketiga dikatakan yang tahu nama itu cuma Tuhan dan yang diberikan namanya. Artinya Tuhan berkata tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Ini adalah tanda sebuah hubungan intim yang khusus. Jadi saudara kita agung, dia sekarang berada dalam hubungan yang intim secara khusus dengan Bapa di surga. Ada lagu yang dulu kita pernah nyanyi begini, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku mau selalu diam dalam bayi-Mu. Ini hubungan itu cuma sama Tuhan, bukan sama orang-orang lain, tapi cuma sama Tuhan. Meninggal seseorang yang tahu dia sama Tuhan, orang lain nggak tahu. Makanya kita kaget, kita bingung, kita terkejut, karena yang tahu itu hubungan dia sama Tuhan. Nanti di pemakaman, poin terakhir keempat adalah manusia milik bumi, tapi rohnya milik surga. Bapak Ibu, hari ini yang saya sampaikan akan menolong kita melihat bahwa kita nggak perlu takut hidup, kita tidak perlu takut mati, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus berkata, baik hidup dan mati aku milik Tuhan. Filipi 1:21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita tetap milik Tuhan Yesus. Siapa yang di sini percaya engkau sudah punya nama di surga, disatakan amin. Engkau sudah punya nama di surga. Ya, sudah. Imani itu sudah. Sebab yang dari bumi tinggalkan di bumi. Tubuh akan kembali ke bumi jadi tanah, tapi roh yang hidup itu kembali ke Tuhan Yesus di surga. Mari kita akan segera mengikuti prosesi penuangan minyak. Bapak Ibu, minyak adalah gambaran penghormatan. Nama yang baik itu lebih mahal dari minyak yang harum. Tapi kadang-kadang minyak yang harum juga mewakili nama yang baik. Kembang juga mewakili nama yang baik. Itu sebabnya hari ini kita akan memberikan penghormatan terakhir dengan menuangkan minyak. Sudah dapat nanti mulai dari keluarga inti, diikut kita semua bisa menuangkan minyak bersama-sama. Mari saya mulai, kita akan berdiri lebih dahulu.
Hatiku percaya, saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu Tuhan. Kita percaya bahwa tetap pegang janji Tuhan, pengharapanku hanya pada Yesus. Di lembar nomor 1, hatiku percaya. Saat Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa, kami semua akan menuangkan minyak wangi sebagai keharuman kehidupan anak-Mu, aku. Selama kami memakai nama di bumi, kami mau belajar untuk hidup penuh dengan arti untuk Kristus. Anak-Mu agung telah menyelesaikan tugas di buminya dan telah mencapai garis akhir. Tuhan telah memberikan nama khusus buat dia, karena dia adalah warga kerajaan surga. Dia ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Dia dalam persekutuan Tuhan, di tempat yang terbaik, di roh yang terbaik, di Tuhan yang terbaik yang dia percaya. Saatnya Tuhan, kami tidak akan pernah takut lagi, karena kami percaya, baik keluarga, bahkan kami semua, kami menemukan hati kami, percaya bahwa Tuhan yang biasa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan keluarga ini untuk bisa berada di samping, dan kemudian dari pihak yayasan bisa membantu menyiapkan minyak. Silakan keluarga ini bisa berada untuk lebih dahulu menuangkan minyak. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku
berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah. Bapak Surgawi, kami akan menutup peti ini. Percaya anak-Mu, Agung, Bromo, Suryo telah bersama dengan Tuhan. Kami akan menutup di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga percaya penyertaan Tuhan akan menolong kami
menuju ke pemakaman suku dengan segala selamat. Berikan cuaca yang baik, bahkan kami semua tidak terhalang oleh keadaan apapun, sehingga semua selesai karena campur tangan dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sudah jadi berkat, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin kami, menyertai dari Raja Budi hingga tempat ini. Terlebih lagi Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan Agung sejak Engkau memanggil dia, dalam kehidupannya selama ini percaya kepada Engkau, melayani Tuhan, dan sampai pada hari ini kami percaya Agung dikasihi Tuhan. Engkau memanggil karena pertandingan imannya sudah selesai. Nah, hari ini Tuhan Yesus, sebelum tanah diturunkan, yang kami mau melihat bahwa di dalam firman-Mu, anak-Mu ini memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati ibadah pemakaman ini dari awal sampai akhir, khususnya keluarga, kekuatan penghiburan berlimpah turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut firman-Mu, semua katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, satu firman Tuhan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 sampai 14. Aku mendengar suatu suara dari surga berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Mr. Daniel, anak Mr. Daniel ke rumah, digedor nggak bisa, kok nggak ada orangnya. Kadang-kadang saya berpikir begini saudara, kenapa kita anak-anak Tuhan melayani setia sampai akhir, kita memiliki kehidupan di akhir kok cuman begini ya Tuhan. Tapi saya percaya itu cuma di mata kita, tapi di mata Tuhan, Agung ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Agung berharga di mata Tuhan. Dan pada hari ini saya percaya firman Tuhan, hidup milik Tuhan, mati milik Tuhan. Dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, out of this body we are at home with the Lord. Keluar dari tubuh ini, Agung sejatinya yang di sini adalah tubuh jasmaninya, earthly body. Tetapi sekarang dia telah beristirahat di dalam Tuhan. Saya memberi singkatan untuk nama Agung ini. Saya percaya Agung, A-G-U-N-G-A, Agung adopted, diangkat menjadi anak. Agung anak Tuhan. Pulang ke rumah Bapa, di sana bukan sebagai tamu, tok-tok-tok, tolong bukakan pintu. Dan saya percaya juga bukan sebagai pengemis, kasihanilah aku supaya aku masuk surga. Tapi sebagai anak Bapa di surga, pasti dia diterima di sana oleh Bapa di surga. Percaya, katakan amin. Dan yang kedua adalah Grace. Grace dianugerahi. Saya percaya bukan karena perbuatan Agung, tetapi karena perbuatan Yesus Kristus yang telah menebus dia. Saudara kita Agung mendapatkan anugerah, hidupnya sekarang diselimuti anugerah. Kemarin terakhir hari Rabu datang ya ibadah. Saya tidak ketemu sih. Ada yang melihat hari Rabu kemarin datang? Ada ya kemarin. Siapa yang melihat Agung ada di doa malam kemarin malam? Ada, lihat ya. Iya, pakai celana pendek ya. Terus ngomong apa? Saya nggak melayani lagi. Ternyata ya ini memang nggak melayani lagi. Tapi saya percaya Agung sekarang mendapatkan yang terbaik, tempat terbaik. AGU, unshakable, tak tergoncangkan. Mungkin di dunia imannya banyak terguncang karena
akhir-akhir ini juga karena kesehatannya dan sebagainya. Tetapi sekarang Agung di dalam Tuhan tidak tergoncangkan lagi karena sudah mendapatkan tempat dan suasana jaminan yang lebih baik. AGUN, new. Kematian Kristus menghapus segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk dosa kesalahannya. Aku memiliki hidup yang baru dan masa depan yang baru di surga bersama dengan Tuhan. G, glorified. Ini adalah tujuan daripada kehidupannya Agung mendapatkan kemuliaan sekarang bersama dengan Bapa di surga. Jadi saya sengaja membuat ini untuk saudara. Bahkan dalam satu pelayanan dulu saya ingat waktu saya mau menikah, itu yang nganter saya itu Agung, saudara. Dan waktu saya pacaran dulu juga Agung tahu saya pacaran dengan istri saya dulu, Meliani. Agung cerita, aku tahu kamu waktu bertengkar, aku tahu waktu kamu kayak gini, aku tahu kayak gini. Jadi saya kesini, saya dengan kasih. Tadi Pastor Guntur di situ berkata, Pak yang melayani loh, aku pakai pakaian begini loh, karena dari suku belum mandi ini. Tadi kan datang doa fajar sampai sekarang. Karena saya mengasihi teman kami Agung, dulu sering ajak saya makan RW juga, baik di Batu atau dia masakan di rumahnya. Dia melayani setia sampai hari ini. Saya percaya apa yang dilakukannya tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Maka dari itu bagi kita, tetaplah setia sampai akhir, karena Tuhan Yesus juga waktu menjadi manusia menebus dosa kita, dia setia sampai akhir memberi teladan yang baik. Bagi saya keteladanan Agung, dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, ini juga menjadi satu keteladanan sendiri bagi saya, karena sampai akhir hidupnya tetap setia. Yang terakhir adalah bahwa saya percaya kehidupan Agung sekarang di akhir ini mendapat tempat yang terbaik. Maka dari itu kita yang masih hidup, jangan tinggalkan, lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Melayani, tetap melayani, setia sampai akhir. Karena di akhir kehidupan kita itu ada sesuatu yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Apa itu? Saya melihat dalam kehidupan 12 anak Yakub yang adalah bangsa Israel, itu kalau diartikan namanya itu begini. 12 anak itu, ini adalah gambaran kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Ruben artinya itu lihatlah. Nomor 2 anaknya Simeon, artinya itu didengar. Lewi artinya melekat. Yehuda artinya pujian. Dan akhirnya Hakim, artinya hakim. Naftali artinya pergumulan. Gad artinya keberuntungan atau berkat telah datang. Asyar artinya bahagia. Isakar artinya upah. Sebulon artinya adalah tempat tinggal. Yusuf artinya ditambahkan. Benyamin artinya adalah anak tangan kanan. Kalau dirangkai begini, lihatlah seorang anak, dia didengar, dia telah melekat, dia menjadi puji-pujian, dan dia telah menghakimi segala dosa kita, meskipun dalam pergumulan, namun diberkati, diberi upah, dan diberikan kebahagiaan, dan bahkan diberikan tempat tinggal, dan hidupnya terus ditambahkan, terus naik bukan turun, dan pada akhirnya hidupnya ada di sebelah kanan. Arti Benyamin ini bicara tentang kehidupan manusia dalam perjalanan. Agung pun juga demikian. Saya percaya Agung diperhatikan Tuhan, dia didengar Tuhan, Tuhan juga melekat kepadanya. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan Agung, dan dia melayani. Agung juga melayani sebagai pelayan worshipers. Saya percaya di dalam mulutnya, hatinya, pikirannya diberikan puji-pujian untuk memuji Tuhan. Mungkin hidupnya penuh dengan pergumulan, Naftali, namun Tuhan selalu menyertai dan memberkati Agung. Tuhan memberkati dia kebahagiaan. Saya percaya upahnya tidak akan pernah terlepas begitu saja, tapi Tuhan menyediakan yang tepat, yang lebih baik. Dosa-dosanya sudah dihakimi di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus, dan sekarang Agung pasti dapatkan tempat yang lebih baik, Sebulon, dan kehidupannya diberkati. Dan bersama Kristus, Agung ditempatkan. Efesus 2 ayat yang ke-6 dikatakan telah didudukkan bersama Kristus di tempat-tempat surgawi. Saudara percayalah bahwa akhir kehidupan anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Agung, selamat jalan.
bertemu dengan Bapa di surga. Perjalanan hidupmu menjadi teladan iman bagi kami. Tuhan memberkatimu. Amin. Silakan Pastor Guntur. Saatnya kita akan sama-sama berdoa buat menutup hiburan ini. Sebelum kita ada, sebelum kita lahir, ribuan tahun yang lalu mungkin terjadi kesepakatan secara positif bahwa manusia yang dari tanah harus kembali ke tanah. Itu kesepakatan, itu deal antara Tuhan. Jadi hari ini kita menyaksikan manusia yang asal tanah akan kembali menjadi tanah. Tetapi tubuh manusia yang adalah milik bumi akan kembali ke milik bumi, seperti bunga yang mekar kemudian layu. Demikian pula hidup kita manusia yang saat ini mekar tetapi kemudian layu dan tidak diingat kembali. Tetapi ingat, good news-nya adalah milik Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Rohnya yang berasal dari Tuhan Yesus, dari Bapa di surga, akan kembali ke surga. Kami hari ini akan menguburkan jenazah tubuh yang berasal dari bumi, milik Agung, dan kembali ke bumi. Tetapi kami percaya rohnya bersama dengan Tuhan di surga. Dan dari tempat ini kami percaya untuk menantikan pengharapan baru, kebangkitan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kami menguburkan saudara kami tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Saya persilakan keluarga bisa menabur kembang sedikit sebelumnya, nanti kita juga setelah ditutup baru kita tabur kembali. Selanjutnya silakan bersiap para petugas yang akan menutup kembali. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku.